Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberi kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan bagi semuanya ya. Saya moderator dari kelompok 5 ekonomi mikro. Di sini saya akan dan teman-teman saya akan sedikit memberikan hasil analisis laporan keuangan dari PT Sentra Food Indonesia Tbk. Teman-teman saya di sini ada, terutama itu ada saya sendiri, Muhammad Topan Setiawan, ada juga Alman Kuzaimi, ada juga Rini, ada juga Nesya, ada juga Kanita, ada juga Tasya gitu di sini. Nah, untuk pertama, sebelum kita memulai, mari kita berbaca doa terlebih dahulu menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Doa dimulai. Setelah kita berdoa, kita langsung saja ke hasil analisis laporan keuangan yang pertama mungkin akan dilaporkan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tasya Lestari, NPM 1950-207. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rasio likuiditas dan jenis-jenisnya. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar perusahaan lainnya dengan kewajiban lancarnya. Rasio likuiditas dikenal juga sebagai rasio yang dapat digunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh tingkat kapabilitas perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya dan akan jatuh tempo. Berikut terdapat jenis-jenis rasio likuiditas. Yang pertama ada rasio lancar, yang kedua ada rasio kas, dan yang ketiga ada rasio sangat lancar. Rasio lancar digunakan dalam mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang akan jatuh tempo dengan menggunakan total aset lancar yang ada. Rumus dari rasio lancar yaitu rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Berikut adalah rasio lancar dari PT Sentra Food Indonesia. Rasio lancar 2018 yaitu 43.059.035.473 dibagi dengan 56.440.246.530 sama dengan 76,29% atau 0,76. Lalu rasio lancar 2019 yaitu 39.436.012.770 dibagi dengan 34.921.437.609 sama dengan 112,92% atau 1,13. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, nama saya Muhammad Alman Kuzaimi, NPM saya 1950-2009. Di sini saya tergabung di dalam kelompok 5 ya, dalam mata kuliah Mikro 2. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian yang mungkin PPT-nya pun sudah ada gitu. Yang pertama itu nomor 2, rasio kas atau bahasa Inggrisnya kas rasio. Rasio kas merupakan rasio yang bisa digunakan untuk menilai perbandingan antara total kas dan setara kas pada suatu perusahaan dengan kewajiban lancar yang ada di dalamnya. Nah, untuk rumus dari rasio kas atau kas rasio ini seperti apa? Yaitu rasio kas sama dengan kas ditambah setara kas dibagi kewajiban lancar. Itu untuk rumus dari rasio kas. Nah, di sini kami pun sudah riset terhadap rasio kas dari PT Sentra Food Indonesia Tbk, yaitu rasio kas pada tahun 2018 yang jumlahnya itu 1
494.862411 dibagi 56.440.246.530 rupiah dibagi menjadi atau sekitar 2,64% atau 0,26. Lalu untuk rasio kas di 2019 itu ada 941.393.325 rupiah dibagi 34.941.473.609 rupiah. Nah, di sini juga sama dengan 2,64 atau sekitar 0,2. Di sini yang selanjutnya itu ada yang namanya rasio sangat lancar atau bisa disebut quick ratio. Rasio sangat lancar atau quick ratio merupakan salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan, proyek, pusat investasi, atau pusat laba. Nah, lalu untuk rumus dari rasio sangat lancar ini atau quick ratio ini seperti apa? Yaitu rasio sangat lancar atau quick ratio sama dengan aset lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar. Itu untuk rumus dari rasio sangat lancar. Lalu di sini pun kami telah melaksanakan riset gitu terhadap quick ratio PT Sentra Food Indonesia Tbk gitu. Di sini ada rasio sangat lancar 2018 yaitu untuk aset lancarnya sekitar 43 miliar 59 juta 35.473 rupiah dikurangi persediaannya 13 miliar 987 juta 749.956 rupiah. Nah, untuk ini bisa dikurang dulu atau bisa apakan dulu, itu bagaimana terserah mau dibagi dulu ke bawah ataupun mau dikurangi dulu. Nah, lalu nanti misalnya ini mau dikurangi dulu dapatnya berapa, lalu dibagi oleh kewajiban lancar. Nah, di sini kewajiban lancar pada PT Sentra Food Indonesia Tbk pada tahun 2018 itu sekitar 56 miliar 440 juta 246.530 rupiah. Setelah dapat, kita bagi dari ketiga ini dengan menggunakan ya tadi rumusnya gitu. Rumusnya memang seperti ini. Jadi tinggal dikurangi dan langsung dibagi. Hasilnya itu adalah 51,508% atau kita buletin lah sekitar 51,5 lah gitu persen atau sekitar 0,51 seperti itu. Lalu untuk rasio sangat lancar 2019 atau quick ratio dari PT Sentra Food Indonesia Tbk pada tahun 2019 itu sekitar untuk aset lancarnya 39 miliar 436 juta 12.770 rupiah. Lalu dikurangi oleh persediaan sekitar 11 miliar 619 juta 347.912. Nah, setelah dikurangi lalu kita bagi dengan kewajiban lancar yaitu sekitar 34 miliar 921 juta 473.609 rupiah. Setelah itu dibagi adalah persenannya yaitu sekitar 79,65% atau kalau bilangan biasa itu sekitar 0,80 seperti itu. Nah, lalu yang bagian B yaitu rasio leverage.
Di sini rasio leverage merupakan rasio yang digunakan untuk sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Secara umum, rasio leverage berkaitan dengan penggunaan hutang oleh perusahaan untuk kebutuhan operasional. Seperti itu. Ya mungkin itu saja yang bagian saya yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya nanti akan disambung oleh teman saya gitu di kelompok ekonomi mikro 2 ini. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai jenis-jenis rasio leverage. Yang pertama ada debt to asset ratio, yang kedua ada debt to equity ratio, dan yang ketiga ada long term debt to equity ratio. Yang pertama yaitu debt to asset ratio. Debt to asset ratio adalah rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang. Rumus dari debt to asset ratio yaitu total debt dibagi total aset. Berikut adalah debt to asset ratio Sentra Food Indonesia Tbk. Pada tahun 2018, 71.727.921.873 rupiah dibagi 126.997.833.403 rupiah sama dengan 56,61% atau 0,57. Lalu pada tahun 2019 yaitu 44.355.029.072 rupiah dibagi 118.946.648.946 rupiah sama dengan 37,55% atau 0,38. Yang kedua yaitu debt to equity ratio. Debt to equity ratio adalah rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio yang digunakan untuk membandingkan antara seluruh hutang, termasuk utang lancar, dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri untuk jaminan hutang. Rumus dari debt to equity ratio yaitu total debt dibagi total equity. Berikut adalah debt to equity PT Sentra Food Indonesia Tbk. Pada tahun 2018 yaitu 71.727.921.873 rupiah dibagi 54.999.911.530 rupiah menjadi 130,48% atau 1,30. Lalu pada tahun 2019 44.535.029.072 rupiah dibagi 74.551.619.874 rupiah menjadi 60,14% atau 0,60. Lalu yang ketiga yaitu long term debt to equity ratio. Long term debt to equity ratio merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Long term debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kewajiban jangka panjang dibandingkan dengan total modal. Rumus dari long term debt to equity ratio yaitu long term debt dibagi total equity. Berikut adalah long term debt to equity ratio PT Sentra Food Indonesia Tbk. Yang pertama yaitu tahun 2018 ada 15.287.675.343 rupiah dibagi 54.169.919.530 rupiah menjadi 27,81% atau 0,28. Lalu pada tahun 2019 9.911.555.463 rupiah dibagi 74.051.619.874 rupiah menjadi
27,81% atau 0,28. Assalamualaikum. Mungkin di sini saya akan melanjutkan teman saya yang sudah tadi presentasi gitu. Nah, di sini bagian saya itu adalah rasio aktivitas gitu. Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, semua rasio aktivitas ini melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis aktiva gitu. Dan rasio aktivitas ini juga digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Ada beberapa jenis yang termasuk ke dalam rasio aktivitas gitu. Yang pertama itu ada total asset turnover, yang kedua itu ada inventory turnover, yang ketiga itu adalah receivable turnover gitu. Nah, di sini juga saya akan sedikit menjelaskan tentang total asset turnover itu atau perputaran aktiva. Nah, total asset turnover ini merupakan rasio yang menggambarkan perputaran aktiva diukur dari volume penjualan. Jadi, semakin besar rasio ini, maka akan semakin baik. Yang berarti bahwa aktiva dapat lebih cepat berputar dan meraih laba dan menunjukkan semakin efisien penggunaan keseluruhan aktiva dalam menghasilkan penjualan gitu. Nah, total asset turnover ini juga mempunyai rumus. Rumus dari total asset turnover ini atau perputaran aktiva ini adalah penjualan dibagi total aset. Nah, berikut adalah total asset turnover perputaran aktiva dari PT Sentra Food Indonesia Tbk gitu. Total asset turnover 2018 dari PT Sentra Food Indonesia 122 juta 56.432.243 rupiah dibagi 126.697.833.403 rupiah yang disama dengankan atau menjadi 96,33% atau 0,96. Total aset turnover pada 2019 gitu 126.256.859 rupiah terus dibagi dengan 118.586.648.946 rupiah yang hasilnya itu 106,46% atau 1,06 gitu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya gitu. Mungkin nanti untuk slide selanjutnya itu dijelaskan oleh teman saya juga. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai rasio aktivitas yang kedua, yaitu inventory turnover. Inventory turnover merupakan suatu rasio keuangan yang mempresentasikan hubungan antara harga pokok perbedaan barang dagangan dan persediaan akhir periode. Inventory turnover ini memiliki rumus, yaitu penjualan dibagi persediaan. Berikut adalah inventory turnover dari PT Sentra Food Indonesia. Pada tahun 2018, PT Sentra Food Indonesia ini memiliki nilai 872,59% atau 8,73. Lalu di tahun 2019, PT Sentra Food Indonesia memiliki nilai 1086,60% atau 10,87. Selanjutnya yang ketiga ada receivable turnover atau perputaran piutang. Ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode. Semakin tinggi rasio, maka menunjukkan bahwa modal kerja yang ditanamkan dalam piutang semakin rendah dan tentunya kondisi ini semakin baik bagi perusahaan. Receivable turnover ini memiliki rumus, yaitu penjualan bersih dibagi piutang. Pada tahun 2018, PT Sentra Food Indonesia memiliki nilai 474,47 atau 4,74. Lalu di tahun 2019 memiliki nilai 485,67 atau 4,86. Selanjutnya yang keempat ada average collection period atau periode penagihan rata-rata. Yang dimaksud periode penagihan rata-rata ini adalah suatu pengukuran yang menunjukkan berapa banyaknya waktu yang diperlukan oleh sebuah perusahaan untuk merealisasikan perusahaan.
penjualan kreditnya. Memiliki rumus yaitu 365 hari dibagi perputaran piutang. Berikut adalah average collection period pada PT Sentra Food Indonesia pada tahun 2018, yaitu diketahui 365 dibagi 4,74, yaitu hasilnya 7.700,42% atau 7,70. Lalu di tahun 2019 365 dibagi 4,86, yaitu memiliki hasil 7.510,28 atau 7,51. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Yang selanjutnya, yang D itu ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah suatu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pendapatan terkait penjualan, aset, dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Rasio profitabilitas ini memberikan gambaran tentang tingkat efektivitas pengelolaan perusahaan. Nah, adapun jenis-jenis rasio profitabilitas, yang pertama yaitu ada gross profit margin, yang kedua ada net profit margin, yang ketiga ada return on asset atau ROA, yang keempat return on equity atau ROE, dan yang kelima return on investment atau ROI. Yang selanjutnya yaitu ada gross profit margin atau margin laba kotor, yang merupakan perhitungan antara penjualan dengan beban. Gross profit margin ini merupakan rasio profitabilitas yang menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan untuk mengukur efisiensi perhitungan harga pokok atau biaya produksi. Semakin besar gross profit margin-nya, maka semakin baik atau efisien kegiatan operasional perusahaan tersebut. Nah, rumus dari gross profit margin ini yaitu penjualan bersih dikurangi HPP dibagi penjualan bersih. Berikut adalah gross profit margin dari PT Sentra Food Indonesia Tbk. Gross profit margin-nya pada tahun 2018 yaitu 125.432.243 miliar rupiah, lalu dikurangi 75.626.193.894 rupiah dibagi 125.432.243 miliar, dan hasilnya yaitu sama dengan 38,003% atau 0,38. Lalu gross profit margin pada tahun 2019-nya yaitu 126.256.858.256 miliar rupiah dikurangi 74.466.313.8 rupiah dibagi dengan 126.256.858.256 miliar rupiah, dan hasilnya yaitu 41,01% atau 0,41. Yang kedua yaitu ada net profit margin, adalah salah satu rasio perhitungan untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan yang dilakukan perusahaan. Semakin tinggi net profit margin, maka akan semakin baik pula operasi dari suatu perusahaan. Adapun rumus dari net profit margin yaitu laba bersih dibagi pendapatan. Berikut adalah net profit margin PT Sentra Food Indonesia Tbk. Nah, net profit margin-nya pada tahun 2018 yaitu ada 1.485.072.592 rupiah dibagi 122.432.243 miliar, dan hasilnya 1,447% atau 0,014. Nah, yang selanjutnya ada net profit margin pada tahun 2019-nya yaitu 1.827.667.171 rupiah
dibagi 126.259.256 miliar dan hasilnya 1,216% atau 0,012. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang return on asset yang disingkat ROA. Nah, return on asset ini digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan tingkat pengembalian atas aset menjadi laba bersih. Nah, semakin besar ROA sebuah perusahaan, maka semakin baik. Nah, dia ada rumus dari return on asset, yaitu laba bersih dibagi total aset. Nah, di sini ada berikut return on asset PT Sentra Food Indonesia. ROA 2018-nya yaitu ada 1.485,072,592 dibagi 126,697,833,403 dengan hasilnya yaitu 1,172% atau 0,012. Nah, ROA 2019-nya yaitu 1.827,667,171 dibagi 118,586,648,946. Dengan hasilnya yaitu 1,541% atau 0,015. Ini saya selanjutnya akan menjelaskan tentang return on equity yang disingkat ROE. Return on equity adalah rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham. Nah, semakin tinggi return on equity-nya dari sebuah perusahaan, maka semakin besar juga peluang untuk memaksimalkan potensi dividen untuk dibayarkan kepada pemegang saham. Rumus dari return on equity yaitu laba bersih dibagi total ekuitas. Nah, berikut adalah return on equity PT Sentra Food Indonesia 2018-nya yaitu 1.485,072,592 dibagi 54,969 dibagi 911 dibagi 530 dengan hasilnya yaitu 2,701 atau 0,027. Nah, ROE 2019-nya yaitu 1.827,667,171 dibagi 74,051,619,874. Nah, hasilnya 2,468% atau 0,02. Nah, di sini yang terakhir ada return on investment yang disingkat ROI. Return on investment ini adalah rasio profitabilitas yang berguna untuk mengukur kemampuan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan terhadap jumlah aset secara keseluruhan yang tersedia pada perusahaan. Nah, rasio ini menunjukkan hasil dari seluruh aktiva yang dikendalikan dengan mengabaikan sumber pendanaan. Rasio ini biasanya diukur dengan persentase. Nah, rumus dari return on investment ini adalah total penjualan dikurangi biaya investasi dibagi total penjualan. Nah, berikut adalah return on investment PT Sentra Food Indonesia. Nah, ROI 2018-nya yaitu 122,056,432,243 dikurangi 2.244,976,066 dibagi 122,056,432,243 dengan hasilnya 98,15% atau 0,98. Nah, ROI 2019-nya yaitu 126,259,859,256 dikurangi 3.770,4. Ya, mungkin telah selesai pemaparan dari hasil analisis dari kelompok 5 atau kelompok yang telah menganalisis PT Sentra Food Indonesia. Mohon maaf bila banyak kekurangan, mohon maaf juga bila banyak kesalahan. Kami pamit undur diri. Cukup sekian dan terima kasih.
Dan terima kasih juga kepada para pendengar atau penyimak dari hasil analisis kita. Semoga kalian memahami dan kalian juga mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.